Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Mempelajari kitab kuning menjadi salah satu fokus pesantren Al-Mansuriah milik salah satu tokoh Nahdlatul Ulama almarhum Kiai Haji Masturo. Ya, apa saja yang menarik dari pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1920 silam ini? Tim Jelajah Ramadan akan mengajak Anda menjelajahi pesantren Al-Mansuriah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan di pondok pesantren pun semakin modern. Salah satunya di Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Al-Mansuriah. Karena di sini, selain akhlakul karimah dari santriwan dan santriwatinya, tersedia kegiatan yang menarik agar santriwan dan santriwati lebih semangat untuk belajar mengajar. Seperti apa? Ikuti saya. Berada di Kampung Tipar, Desa Cibolang Kaler, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Pondok Pesantren Al-Mansuriah kokoh berdiri sejak 1 Januari 1920 oleh salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Masturo. Mengikuti perkembangan zaman, kini pesantren menyediakan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, hingga sekolah tinggi agama Islam jurusan tarbiyah, dakwah, dan syariah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kiai, sejarah dari Pondok Pesantren Al-Mansuriah ini seperti apa? Oleh almarhum ayah saya, Kiai Haji Muhammad Masturo. Beliau mendirikan perguruan Islam Al-Mansuriah itu diawali dari tahapan pengajian. Akhirnya pengajian ini diformalkan menjadi madrasah. Di situ diajari memang kitab-kitab kuning. Mengapa pesantren Al-Mansuriah memfokuskan kepada pelajaran kitab? Kalau kitab kuning ini kan istilahnya karyanya para ulama salafus soleh. Sehingga ulama salafus soleh ini ulama yang diteladani, dan beliau-beliau ini rujukannya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini di dalam kitab kuning ini memang keilmuan, disiplin ilmu agama Islam itu memang adanya di kitab kuning. Sehingga generasi muda muslim terutama di pondok pesantren ini ya diwajibkan. Dia harus memahami kitab kuning, harus bisa membaca kitab kuning agar mereka keilmuannya mumpuni dan dia bisa mengamalkan secara luas untuk masyarakat. Seperti apa peran pesantren untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia, Kiai? Saya bilang alhamdulillah di Indonesia ini banyak sekali pondok pesantren, banyak sekali madrasah diniyah. Sebab dengan adanya pondok pesantren itu cikal bakal generasi yang mumpuni di dalam masalah karakter. Jadi kalau dari pesantren ini karakter seseorang ini memang ditanamkan dari mulai keseharian ini ya dengan kedisiplinan itu. Terima kasih atas waktunya, Kiai. Nah, saya sekarang akan menjelajahi pesantren Al-Mansuriah. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para santri ini? Ini sedang pelajaran apa nih? Ini mempelajari kitab kuning Alfiyah, yang salah satu kitab yang dipelajari di Pondok Pesantren Al-Mansuriah. Ini dinyanyikan seperti ini agar apa nih, Ustaz? Iya, dinyanyikan seperti ini agar santri mudah dalam menghafal bait-bait di Alfiyah. Kalau bahasa pesantrennya itu mungkin dinadomkan. Jadi agar santri itu mudah dalam menghafalnya. Kitab kuning di Al-Mansuriah yang banyak yang dipelajari dan yang terkandung di dalamnya salah satunya kita mempelajari tentang fikihnya, tentang usul fikihnya, dan tentang nahwu sorobnya, sehingga mereka mudah untuk mempelajari kitab kuning yang lain selain Alfiyah ini. Sejak berdiri, Pondok Pesantren Al-Mansuriah mewajibkan santrinya mempelajari kitab kuning. Kitab kuning berisi pelajaran akidah, tasawuf, hadis, tafsir, dan ilmu sosial masyarakat.
yang ditulis menggunakan huruf Arab tanpa harokat atau Arab gundul. Pemirsa, seperti inilah tampilan dari kitab kuning. Sepintas mungkin seperti ayat suci Al-Quran, tapi ini tidak ada tanda bacanya, dan ini merupakan berisi dari bait-bait alfiyah ya, alfiyah ya Ustadz. Dan jangan lupa bagi Anda yang mau mempelajari kitab kuning juga, Anda harus didampingi oleh guru pengampu ya Ustadz. Butuh waktu berapa lama agar kita paham kitab kuning ini Ustadz? Sebenarnya kalau untuk mampu atau tidak mampunya tergantung santrinya gitu ya. Ada santri yang memang setahun sudah paham. Cuman memang kalau untuk secara regulernya itu antara 2 sampai 3 tahun, dan itu pun harus dengan secara intens menghafal dan mempelajari kitab itu sendiri gitu. Oke. Baik Ustadz, terima kasih untuk waktunya untuk saya mengenal apa itu kitab kuning ya Ustadz. Sama-sama. Selanjutnya saya akan melihat kelas lainnya juga. Boleh. Mutia, sulit nggak sih belajar kitab kuning? Awalnya sih sulit, tapi lama-kelamaan sudah terbiasa karena kita sehari-hari mengaji di Al-Mas-Suriyah. Setiap subuh, habis asar, habis maghrib, kita mengaji kitab kuning, jadi sudah terbiasa sekarang. Selain itu, santri juga dibimbing dalam kelas tahfiz Al-Quran setiap pagi dan malam hari. Namun di sini, santri tidak dituntut hafal Al-Quran hingga 30 juz. Adakah target tertentu bagi santri untuk menghafal berapa juz gitu lulus dari pondok pesantren? Jadi kalau di target secara spesifik tidak ada, tapi kami dari pesantren mengharapkan santri lulusan Al-Mas-Suriyah bisa menghafal minimal 5 sampai 10 juz. Kalau untuk bulan puasa sendiri dilakukannya juga ada peningkatan nggak? Ya, kalau untuk bulan puasa, kalau kegiatan sekolah tidak libur, itu ada peningkatan hafalan, dan ditarget dalam 1 bulan mereka harus menghafal berapa juz dalam 1 bulan Ramadan. Mungkin seperti itu untuk kegiatan di bulan puasa di Al-Mas-Suriyah. Lanjut Ustadz, kita lihat kegiatan yang lain. Silakan, mari.